Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekarang ini kehidupan umat manusia secara umum di dunia internasional telah dirisaukan dengan wabah virus yang dikenal dengan COVID-19. Rasulullah SAW semenjak 1441 tahun yang lalu telah memberitahukan kita tentang bagaimana menghadapi virus yang menyeluruh, virus yang mematikan. Istilah hadisnya dikenal dengan at-ta'un. Imam Bukhari dan Muslim berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju minha firaran minhu." Kalau ada wabah penyakit mematikan di sebuah negeri, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu dan jangan lari dari negeri itu karena menghindar dari wabah atau virus tersebut. Inilah yang sekarang dikenal dengan lockdown. Subhanallah, berarti Rasulullah SAW telah memberikan antisipasi menghadapi virus mematikan seperti itu. Kalau kita melihat sejarah pada zaman sebelum kita, itu terjadi virus mematikan yang dinamakan dengan ta'un pada tahun sekitar 17 dan 18 sampai atau pada tahun sekitar 17 sampai 18 Hijriah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi namanya Ta'un Amwas yang menurut sejarah itu mematikan sampai 25.000 orang. Pada tahun 49 Hijriah juga terjadi Ta'un di Kufa yang mematikan banyak orang. Pada tahun 53 Hijriah juga terjadi pada tahun 69 Hijriah juga terjadi ta'un yang dinamakan dengan ta'un Al-Jarif. Kenapa dinamakan Al-Jarif? Karena ini istilah karena banyak sekali manusia yang meninggal pada waktu itu. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir, buku sejarah monumentalnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa hari pertama di wabah virus yang mematikan itu yang dikenal dengan virus Al-Jarif itu mematikan 70.000 orang. Hari kedua 70.000 orang, hari ketiga 75.000 orang, dan hari keempat dikatakan hampir bisa dikatakan bahwa seluruh penduduk telah meninggal, terkecuali beberapa orang. Ada lagi pernah terjadi pada tahun 87 Hijriah, itu dikenal dengan Ta'un Al-Fatayat, karena ternyata wabah virus mematikan ini banyak sekali korbannya dari gadis-gadis belia, dan begitu seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, artinya kita umat Islam diajarkan dalam menghadapi permasalahan hidup termasuk virus ataupun wabah yang mematikan itu kita harus tenang, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menurut pakar, sebenarnya COVID-19 itu hanya memangsa atau mematikan bagi orang-orang yang punya penyakit sebelumnya. Tapi kalau sehat-sehat walafiat, COVID-19 itu bisa saja masuk ke badan orang yang sehat, tapi akan dikalahkan virus itu, akan mati dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian menyangka akan masuk surga tapi belum pernah merasakan penderitaan orang-orang yang hidup sebelum kalian? Mereka dimatikan dengan wabah ta'un, mereka diguncang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu menyebabkan mereka kekal, tegar, tetap beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Bersabarlah menghadapi permasalahan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan permasalahan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun likhtiak wa ma akhta'aka lam yakun lisibak. Apa yang telah Allah tetapkan tidak akan menimpa kamu, pasti tidak akan menimpa kita. Apapun yang terjadi, dan apa yang telah Allah tetapkan menimpa kamu, pasti menimpa kamu bagaimanapun antisipasinya. COVID-19 adalah tentara Allah Subhanahu wa taala, makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu mengangkat dan membawa pergi COVID-19 hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala.